Halo teman-teman, balik lagi di Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Bosan. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini gue pengen bahas satu buah TWS nih yang ditunggu-tunggu banyak orang nih kayaknya. Realme Airbuds Neo 2. Mana nih barangnya Dan? Ini dia. Ini mah telur asin, Bambang. Oh, bukan ya? Bukan yang ini. Oh, salah. Nah, ini baru benar nih. Realme Airbuds Neo emang. Coba-coba. Ya emang nggak terlalu beda sih ya. Cuma kalau ini dipecahin keluarnya bebek. Yang ini kalau dibuka, tada, TWS. Kita langsung aja masuk ke video. Oke, pertama-tama gue pengen bilang makasih banget nih buat teman-teman yang udah request dan juga komen, bahkan sampai dibilang neror mungkin ya, Bang mana nih Realme Airbuds Neo 2R reviewnya, Bang mana nih review, Bang mana nih reviewnya, banyak banget. Dan setelah barangnya datang, gue ngerti sih kenapa teman-teman banyak yang kepo banget nih sama si Realme Buds R2 Neo. Gue cerita dikit dulu kali ya. Si Realme Buds R2 Neo ini dibanderol dengan harga 599.000 kalau di website dan juga official store resminya. Tapi banyak juga sih yang jual di kisaran 499 ribuan. Bahkan gue pribadi dapat barang ini tuh hanya 450.000. Dan dari fiturnya sendiri ini banyak banget ya. Mulai dari active noise cancellation-nya, ada transparency mode-nya juga, ada gaming mode-nya juga, dan udah sih itu doang intinya mah. So menurut gue wajar banget nih kalau teman-teman banyak yang kepo sama ini barang. Nah, dengan harga segitu di dalam packaging box Realme Buds R2 Neo ini kalian akan mendapatkan pertama tentu saja charging case-nya, yang kedua si Bluetooth earbuds-nya, terus dapat kabel charger USB Type-C nih dan warnanya kuning banget ngejreng mirip sama warna Realme banget lah. Terus dapat dua pasang extra ear tips-nya. Nah, terus kalian juga dapat quick guide plus si manual booknya dan juga warranty booknya. Ini tebel-tebel nih si manual book dan juga warranty booknya. So kalau kalian gabut nih bisa jadi bahan bacaan kali ya. Dan by the way untuk pilihan warnanya sendiri, si Airbuds 2 Neo ini tuh ada yang warna hitam dan juga calm gray gini ya yang kita beli. Kenapa kita pilih yang gray? Karena mirip telur asin biar bisa gua roasting gitu ceritanya. Nah untuk segi build quality-nya sendiri nih, dari segi charging case-nya menurut gue dia udah lumayan lah ya untuk harga 400-500 ribuan. Tapi kalau dibandingkan dengan True Engine SE3 nih ya, rasa lebih solid si 3SE sih kalau dibandingkan si Realme Airbuds 2 Neo ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan si Piston Buds sekalipun, Realme Airbuds 2 Neo ini overall masih kerasa lebih ringkih dibandingkan si Piston Buds. Tapi masih cukup kok untuk harga segitu. Masih sesuai lah dengan harganya. Dan dari segi ukuran pun ini masih cukup compact ya, nyaman kalau buat dibawa, dimasukin ke saku gitu. Cuma sayangnya untuk materialnya sendiri ini menurut gua agak sedikit licin. Jadi kadang kalau mau gua buka tuh suka kepleset gitulah si charging case-nya. Dan sekilas tuh selain mirip telur asin, dia gue lihat terinspirasi dari desainnya Galaxy Buds Plus gitu sih. Cuma kalau si Galaxy Buds Plus itu agak sedikit lebih lonjong. Nah, si Realme Buds R2 Neo ini dia didesain bisa dibuka dengan satu tangan ya sebetulnya. Dan untuk bagian engsel-nya sendiri seperti bisa dilihat ini tuh gampang banget goyang-goyang ya. Meskipun kalau di shake juga tadi nggak ada bunyinya. Dan di bagian tutupnya tuh nggak ada penahannya jadi gampang banget ketutup. Kayak gitu. Tapi overall gue cukup suka sih dengan desainnya tuh minimalis banget. Di bagian atas hanya ada branding typography si Realme-nya. Bagian bawahnya ini polos. Bagian depannya ini cuma ada satu lampu LED indikator. Dan di bagian belakangnya ini ada port charging USB Type-C. So overall untuk build quality dengan harganya sih masih sesuai kok. Nah kalau ngomongin earbudnya sendiri, dia tuh masih tipe in-ear. Modelnya sendiri kayak yang kacang gitu. Nah di bagian depannya tuh ini adalah satu lingkaran untuk panel touch sensor yang kayak cermin gitu kali ya, finishingnya glossy jadi kalian bisa sambil ngaca di sini. Jadi kalau cewek mungkin dandan bedakan bisa cakep lah di sini. Terus ada dua buah lubang mikrofon juga di setiap earbudsnya karena dia sudah dilengkapi dengan ANC dan juga ENC. Dan ketika dipakai tuh ini earbudsnya kerasa nyaman banget ya di telinga. Gue tidak merasakan adanya pressure di telinga, typical in-ear gitu. Dan ini tuh beratnya hanya sekitar 4 gram ya, jadi ringan banget. Gue pakai berjam-jam tuh nggak pegel. Plus kalau gue pakai geleng-geleng, jingkrak-jingkrak,
Headbang itu ini juga nggak gampang lepas, gua pakai sambil tiduran juga nggak gampang lepas, dan dia juga sudah dilengkapi dengan rating protection IPX5. So menurut gue ini cocok juga sih kalau teman-teman lagi nyari TWS yang buat olahraga. Meskipun mungkin kalau buat olahraga high impact sih kurang rekomen ya. Cuma sayangnya nih di earbudsnya karena dia menggunakan touch sensor, jadi kalau gua pakai sambil tiduran gitu ya, terus kena bantal tuh kadang suka ketekan, jadi suka berubah gitu. Nah untuk komen touch controlnya sendiri ini simple sih ya, sebenarnya dia hanya punya double tap, triple tap, dan juga long press. Dan by default waktu awal gua coba nih ya, untuk double tapnya tuh play dan pause di kedua earbudsnya. Kemudian untuk triple tapnya juga dia next track doang nih di kedua earbudsnya. Kemudian untuk long pressnya kedua earbudsnya tuh untuk mengganti noise control, either itu jadi active noise cancelling atau transparency. Dan itu bikin gue mikir, ini kok segini doang sih untuk touch controlnya, nggak praktis banget gitu rasanya. Nah ternyata gue sendiri nih yang bego. Si Realme Buds R2 Neo ini setelah gue cek-cek, ternyata dia memang punya aplikasi namanya Realme Link. Nah baru deh di dalam aplikasi itu kalian bisa mengubah si touch controlnya ini. Tapi tetap ya, untuk komen dasarnya dia hanya double tap, triple tap, dan juga long press. Kalau gue pribadi sih lebih suka double tapnya memang untuk play dan pause, baik itu di kanan maupun di kiri. Kemudian untuk triple tapnya gue setting sih di next track, yang kirinya di previous track. Nah kalau untuk yang long pressnya, yang kanan ini buat ganti noise control, yang kiri ini lebih untuk mengganti ke gaming mode. Tapi itu settingan gue sih. Pokoknya kalian bisa ulik-ulik sendiri deh enaknya kayak gimana di aplikasi Realme Link ini. Oh iya, selain buat ngatur touch controlnya, si aplikasinya juga bisa untuk pairing. Nah, untuk pairingnya sendiri kalian tuh gampang banget sih. Kalian tinggal membuka si charging case-nya, kemudian ini ada multifunctional button, kalian tekan agak lama aja, terus nanti nongol deh pop-up animation-nya, tinggal kalian klik pair. Beres deh, mirip-mirip AirPods gitu sih rasanya. Nah terus kalau kalian udah beres nih pairingnya, di dalam aplikasinya tuh bakal kelihatan indikator baterai dari si earbuds yang kanan, kiri, dan juga charging case-nya. Tapi bagusnya lagi, itu tidak terpatok hanya di aplikasinya. Kita nyobain di HP-nya Bro Dani di Android 11. Nah, di situ juga keluar si indikator baterainya di Bluetooth menu dan juga notification bar-nya. Jadi tidak melulu hanya dalam si aplikasinya. Salah satu fitur yang menurut gua cakep sih ya untuk sebuah TWS di Android. Mirip banget lah sama stylenya AirPods. Nah selain itu juga aplikasinya bisa untuk setting noise control. Yang lucunya di awal tuh gue pikir nggak ada settingan buat normal mode nih. Maksudnya dia tuh hanya transisinya dari ANC terus ke transparent gitu, nggak ada normal mode. Ternyata itu bisa diubah di dalam si aplikasi ini. Dan setelah pemakaian gue lebih nyaman sih tanpa menggunakan transisi ke normal mode dulu. Jadi ya udah antara ANC atau transparency aja gitu sekalian. Terus juga di dalam aplikasinya nih ada namanya sound effect setting ya. Jadi selain dynamic, dia tuh bisa masuk ke mode bass boost atau ke mode bright. Dan di bawahnya ada sedikit juga namanya volume enhancer. Kalau gue pribadi sih lebih prefer mode dynamic dan volume enhancernya dinyalain ya ketimbang bass boost dan juga si brightnya. Nanti gue bahas di belakang deh lebih detail soal sound quality-nya. Dan yang terakhir di aplikasinya juga ada settingan untuk gaming mode dan juga untuk auto answer call. Jadi kalau auto answer call tuh ketika ada panggilan, kalian ambil TWS-nya, pasang di telinga, itu tuh udah keangkat si teleponnya. Satu fitur yang mungkin plus minus kali ya. Plusnya kalau kalian ditelepon gebetan kalian bisa langsung ngangkat gitu. Tapi kalau ditelepon mantan kan gawat juga tuh, mau ngehindar nggak bisa. Iya. Kita masuk ke connectivity-nya deh. Si Realme R2 Neo ini tuh dilengkapi dengan Bluetooth 5.2. Ya betul 5.2 yang sudah menggunakan Bluetooth codec AC dan juga SBC. Kok sudah sih? Masih kali ya. Karena kalau sudah tuh biasanya udahnya aptX. Tapi mungkin memang dia nggak support aptX juga karena untuk chipsetnya dia menggunakan chipset bawaan Realme sendiri ya, si R2. Dan memang untuk koneksinya gua rasakan flawless banget sih. Mulai dari awal pairing, terus gua pakai antar kiri dan kanan itu nggak pernah ada masalah. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 10 meter sesuai yang diklaim. Dan yang paling gua suka tuh adalah transisi kalau dari single mode ke TWS mode dan juga sebaliknya itu tuh flawless banget, enak banget. Cuma sayangnya dia tuh nggak punya manual off gitu, jadi kalau memang kalian mau matiin si TWS ini tuh harus dimasukkan ke dalam si charging case-nya. Si Realme R2 Neo ini juga diklaimnya kan punya gaming mode yang latensinya sampai ke 88 milisecond. Memang sih setelah gue coba buat YouTube, Netflix, dan juga main PUBG dan Genshin Impact, untuk di normal mode-nya tuh masih kerasa agak delay.
Tapi ketika digunakan si gaming mode-nya, dinyalakan gitu ya, itu tuh lebih kerasa tipis sih delaynya, terutama di game dan juga nonton sih. Meskipun masih kerasa sih, masih noticeable gitu. Tapi udah nggak terlalu ganggu lagi si latensinya. Nah, biar nggak penasaran, kita lihat aja deh kayak gimana. Kita masuk ke sound quality-nya nih, yang mungkin teman-teman banyak yang penasaran juga. Si Realme R2 Neo ini punya driver sebesar 10 mm cuy. 10 mm bass boost driver disebutnya kayak gitu. Dan memang untuk karakter utama yang gue rasain dari TWS ini tuh dia kerasa banget ya bassnya, as in panci dan juga bulat, tapi tidak mengorbankan detailnya. So first impression gue nyobain Realme Buds R2 Neo nih, yummy, enak juga nih, kayak telur asin, rasanya gurih. Jadi si Realme Buds R2 Neo ini dia karakternya warmnya dapet, brightnya dapet gitu ya. Apalagi di sektor mid dan high-nya tuh detailnya dapet banget. Cuma sayangnya untuk clarity-nya gue rasain agak nanggung gitu. Mungkin karena Bluetooth codecnya yang cuma AAC-SBC sih ya. Jadi di nggak madi juga sih, nggak mendem. Cuma kalau untuk kelas harga 400 sampai 500 ribu gitu ya, misalnya kalau dibandingkan dengan Soundpeats True Engine 3 SE aja nih, untuk detail dan clarity sih masih lebih menang si Soundpeats ya. Bahkan untuk bassnya sekalipun, maksud gue untuk low frekuensinya dia tuh panci dan bulat ya si Realme Buds R2 Neo ini. Cuma untuk detail di sub bass-nya tuh lebih dapat si Soundpeats, dan juga untuk rumblingnya tuh lebih dapat si Soundpeats. So kalau Realme bisa gua bilang tuh hanya untuk genre lagu-lagu top global aja. Jadi kalau kalian pengen yang lebih spesifik kayak buat akustikan rock gitu, atau yang beneran pengen EDM doang, meskipun dapat mah dapat sih ya, cuma kayak ada yang kurang aja gitu. Sayangnya tuh itu gitu kalau menurut gue dari kualitas suara Realme AirBuds 2 Neo. Buds R2 Neo, ya itulah pokoknya. Tapi ada nih satu hal yang gue suka banget dari si Realme AirBuds 2 Neo ini. Dia tuh untuk soundstage dan separasi instrumennya tuh kerasa banget. Jadi layer by layer antara si mid dan juga treble dan juga bassnya tuh kerasa banget gitu bedanya. Makanya tadi gue bilang juga detailnya tuh oke. Nah, tapi tadi kan di awal gue sempet bahas juga kalau di aplikasinya ini ada bass boost dan juga bright mode-nya. Untuk bass boost-nya sendiri dia tuh memang kerasa ngeboost bagian low frekuensi ya, tapi dia tuh jadi bikin selimut menyelubungi si detail dan clarity di mid-nya dan juga di treble-nya. Itu yang bikin gua nggak suka bass boost mode-nya si Realme AirBuds 2 Neo ini. Kalau di bright mode-nya sendiri dia memang lebih keangkat ya dari detail dan clarity-nya, cuma treble-nya kerasa lebih harsh. Agak kurang nyaman aja di telinga. So overall Realme AirBuds 2 Neo ini untuk sound quality gue bisa bilang dia di atas rata-rata sih ya untuk TWS budget. Tapi gue belum bisa bilang kalau kualitas suaranya ini adalah TWS yang terbaik. Kita denger langsung aja deh suaranya kayak gimana.
assassin, high performance driver. Who is he? So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Nah, itu dia tadi sound sample dari Realme Buds Air 2 Neo. Sekarang gimana nih untuk active noise cancelling dan juga transparency mode-nya? Diklaimnya tuh dia bisa nge-reduce noise up to 25 decibel, which is itu angka yang lumayan ya untuk sebuah TWS budget, karena rata-rata TWS budget tuh hanya di 22 decibel aja maksimal noise reduction-nya. Dan memang setelah gue pakai si ANC dari si Realme Buds Air 2 Neo ini, dia cukup bisa nge-reduce suara-suara, terutama untuk low frequency dan juga mid. Dalam artian, misalnya gue masuk ke supermarket atau ke Indomart nih ya, jajan teh kotak. Nah, di bagian beli minuman tuh kan suka banyak kulkas, suara mesin gitu. Nah, itu tuh lumayan kereduksi oleh si Realme Buds Air 2 Neo ini di ANC mode-nya. Tapi untuk suara vokal dan conversation masih agak masuk sih. Tapi ada satu hal nih yang aneh dari si ANC Realme Buds Air 2 Neo ini. Jadi kalau gue pakai nyetir nih ya, kayak mobil, dan ketika berkendara itu kan ada namanya noise dari si mesin dan juga dari roda dan juga gesekan terhadap aspal. Biasanya kalau TWS atau headphone yang bagus ANC-nya tuh itu keredam semua tuh suaranya. Nah, kasusnya di Realme AirBuds 2 Neo ini, meskipun sebagian besar suara noise-nya tuh keredam ya, cuma yang gua rasakan untuk gesekan antara roda kendaraan dan juga aspal, dia tuh kadang suka bocor gitu. Jadi sedikit-sedikit tuh kadang suka ada tik tik gitu, kayak sentilan-sentilan di dalam si mikrofonnya yang mungkin nggak kuat ya untuk ngeblok noise-nya itu. Tapi itu hanya terjadi dalam keadaan idle, dalam artian dia tidak memainkan musik apapun. Dan kalau udah ngeplay musik di sekitar 30%-an volumenya, nah itu udah nggak keluar tuh suara sentilan-sentilan earbuds-nya tuh ketika ANC-nya dinyalakan. Sementara untuk transparency mode-nya sendiri, gue bisa bilang so-so sih ya. Masih cukup bisa menangkap suara dari luar, tapi nggak se-clear itu as in gue masih merasa kayak masih pakai earbuds gitu rasanya. Meskipun suara yang dihasilkan tuh cukup natural kok, nggak robotik. Nah, daripada bingung kayak gimana kualitas ANC-nya, kita dengerin langsung aja deh sampelnya. Nah, selain soal ANC dan juga kualitas suara, tentunya mikrofon gak kalah penting dong dalam sebuah TWS. Kayak gimana nih kualitas suara si Realme Buds Air 2 Neo ini dari segi mikrofonnya? Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara dari Realme Buds Air 2 Neo. Kurang lebih seperti ini nih kualitas suara mikrofonnya. Tapi ini masih dalam kondisi hening ya. Kita sekarang coba dalam kondisi ramai seperti apa. Nah, kita mulai simulasinya dengan menggunakan speaker, dan ini tuh volume speakernya lumayan gede sih. Tapi nggak tahu deh, kalian dengarnya kayak gimana? Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara rekaman dari Realme Buds Air 2 Neo. Gimana nih menurut kalian? Apakah suara ambience sekitar gua lebih keblok atau masih terasa banget nih? Nah, itu dia tadi kualitas mikrofon yang kurang lebih bisa diharapkan dari si Realme AirBuds 2 Neo ini. Yang menurut gua sih suara gua masih kurang clear ya, dalam artian untuk TWS harga segini gitu. Mikrofonnya tuh masih dibilang standar lah. Dan ketika menggunakan speaker untuk noise environment pun dia fitur ANC-nya tidak berfungsi sebaik itu kalau menggunakan voice recorder. Tapi ketika gue coba nih, gue nelfon Bro Dani, waktu itu gue masih di jalan sambil nyetir, dan gimana nih suara gue? Nah, menurut dia sih
suara vokal gua itu kerasa agak lebih jauh dan memang tadi tidak sejelas itu, tapi untuk noise ambience kendaraan di sekeliling gua tuh mulai cukup keredam sih menurut dia. So, menurut gua sih kualitas mikrofonnya ya masih bisa dipakai lah meskipun bukan yang terbaik. Nah, dengan fitur segudang kayak gitu tadi tentunya baterai menjadi faktor penting juga dong. Bakal awet nggak nih dipakainya? Kalau ANC-nya berapa jam? Kalau transparency mode berapa jam? Nah, kalau dari kapasitasnya sendiri nih ya, Realme Airbuds 2 Neo ini tuh punya kapasitas 40 mAh, which is standar. Dan juga charging case-nya dia hanya memiliki 400 mAh, which is standar juga. Dan untuk playtime-nya sendiri diklaimnya tuh dengan ANC on dia tuh di sekitar 5 jam. Tapi setelah gua coba sih ANC on di volume 50-60% tuh dia hanya sekitar 4,5 jam gitu habis, mulai dari 100% sampai beneran habis. Sementara untuk chargingnya, nah ini nih yang bagus. Si Realme Buds Air 2 Neo ini punya fitur fast charging yang diklaimnya dalam 10 menit kalian charging, kalian bisa dapat playtime sebanyak 3 jam. Dan lagi-lagi tidak sesuai klaimnya sih. Dari hasil tes gua 15 menit charging dia tuh hanya dapat 40%, which is hanya bisa kepake ANC on ya di 2,5 jam kali. Dan untuk sampai ke fullnya masih standar sih sekitar 1,5 jam. Plus untuk charging case-nya ini charging time-nya membutuhkan sekitar 2 jam. So, kesimpulannya, telur asin TWS ini kira-kira rekomen atau enggak nih? Kalau menurut gue sih ya, si Realme ini dia nyasar pasar yang fiturnya banyak dan they hit the right spot aja gitu, mulai dari fitur ANC-nya meskipun nggak bagus-bagus amat tapi kepake. Mikrofonnya meskipun bukan yang terbaik tapi masih kepake. Untuk kualitas suaranya meskipun nggak spesifik untuk salah satu genre doang, tapi gue bisa bilang yaitu tadi, kebanyakan orang mungkin nggak akan keberatan menggunakan TWS ini untuk daily drivernya. So gue bisa bilang ini adalah TWS yang paling valuable kali ya. Meskipun dia bukan yang terbaik, tapi secara value terhadap uang yang dikeluarkan dan kualitas yang kalian dapatkan, ini menurut gue sejauh ini adalah paling cakep. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive. Come on.